Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024. Tidak bisa membiarkan dia kabur. Volume 2, Bab 7386 sampai Bab 7390. Melihat Howard menundukkan kepalanya dalam diam dan berpikir, Helena tahu bahwa dia pasti tidak akan menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Steve seperti yang direncanakan. Benar saja, Howard mengangkat kepalanya, tersenyum, dan berkata, "Yang mulia, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke New York guna menghadiri pertemuan internal keluarga Rothschild untuk menetapkan ahli waris. Dengan kehadiran Anda, keluarga Rothschild telah berkembang." Hui. Helena berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bukankah hari ini akan diumumkan suksesi Steve, kok ahli warisnya malah ditentukan?" Howard melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum sedikit malu, "Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan, dan perubahan tidak bisa mengikuti rencana. Sebelum pagi ini, saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mendapatkan kembali kesehatan saya, bukan begitu?" Helena tersenyum tipis. "Salah satu alasan mengapa kamu bisa pulih adalah karena kesalehan Steve menggerakkan Tuhan." Helena mengatakan ini, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Howard benar-benar menyesalinya. Ini sepenuhnya membenarkan spekulasi Tuan Ye. Tuan Ye selalu meramalkan kejadian seperti dewa. Faktanya, Ye Chen bukannya mengetahui hal-hal seperti dewa, dia hanya melihat melalui hati manusia. Karena Howard berencana untuk mewariskan posisi kepala keluarga kepada Steve karena penyakit stroke yang dideritanya, maka selama stroke-nya sembuh, dia pasti akan melepaskan ide tersebut. Terkadang, logika sifat manusia sama dengan logika reaksi kimia. Setelah air dielektrolisis akan dihasilkan oksigen dan hidrogen. Begitulah rumus reaksi kimianya. Jika listrik dicabut maka air tetap menjadi air. Chief Howard, bagus sekali, ini air. Dan tiba-tiba dia terserang stroke, itu karena listrik. Oksigen dan hidrogen yang dihasilkan dari elektrolisis air adalah hasil rencana Howard untuk diberikan kepada putranya Steve. Oleh karena itu, hanya setelah Howard, kepala keluarga, menderita stroke, barulah dia menyerah kepada Steve. Kini setelah kondisi kunci stroke hilang, itu setara dengan mencabut listrik, maka hasil suksesnya Steve sebagai patriark dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, menurut Ye Chen, jika Howard terus mewariskan tahta setelah sembuh dari penyakitnya, itu setara dengan genangan air yang dibiarkan mengering dan terurai menjadi hidrogen dan oksigen, itulah hantu. Saat ini, Helena menghela nafas dan berkata kepada Howard, "Tuan Rothschild, karena rencana Anda telah berubah, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan berikutnya." Howard bertanya dengan bingung, "Mengapa Yang Mulia Ratu tidak hadir? Anda sudah ada di sini, mengapa tidak tinggal untuk membimbing dan memberikan kesaksian?" Helena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain membuat kesepakatan dengan Tuan Rothschild, saya juga ingin membangun dasar untuk pertukaran di masa depan dengan kepala keluarga Rothschild. Jika Steve berhasil hari ini,
Tentu saja saya juga harus menyaksikannya langsung di tempat membangun landasan komunikasi yang baik dengan patriark baru. Namun, sekarang Tuan Rothschild tidak berencana untuk pensiun, maka semua tujuan saya untuk datang ke New York kali ini telah tercapai, dan akan membuang-buang waktu untuk tetap tinggal. Howard segera memahami arti kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Ratu memang ahli dalam negosiasi. Saya belum pernah melihat seseorang semuda Anda yang dapat mengontrol laju negosiasi sebaik ini sebelumnya. Ayo, dengan Yang Mulia Ratu yang memimpin keluarga kerajaan Nordik, mereka pasti akan mencapai puncaknya." Helena tersenyum dan berkata, "Tuan Rothschild menganggap saya terlalu tinggi. Saya dapat mengontrol ritme dengan baik hanya karena saya memiliki guru yang baik." Howard dengan cepat bertanya, "Saya ingin tahu siapa guru Yang Mulia Ratu. Jika ada kesempatan, saya juga ingin bertemu dengannya." Helena berkata dengan tenang, "Guru saya memiliki gaya yang relatif rendah hati dan tidak menyukai kesombongan menjadi terkenal. Namun, saya yakin Tuan Rothschild akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan." Howard tersenyum sopan dan berkata, "Bagus sekali." Helena berkata saat ini sudah larut, Tuan Rothschild, saya permisi dulu. Howard mengangguk dan melihat Helena berbalik untuk pergi. Dia memikirkan sesuatu dan segera menghentikannya dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yang Mulia Ratu." Helena berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada hal lain yang diinginkan Tuan Rothschild?" Howard bertanya dengan prihatin, "Pil oriental ajaib Yang Mulia Ratu, tahukah Anda apakah pil itu masih tersedia? Jika demikian, saya ingin membeli lebih banyak." Helena menggelengkan kepalanya, "Tuan Rothschild, ramuan ajaib semacam ini hanya dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Masing-masing membutuhkan peluang besar. Coba pikirkan, berapa kali seseorang bisa mati dalam hidupnya, kesempatan untuk melarikan diri. Sebuah berkah tersembunyi." Howard tersenyum dan berkata, "Semua orang serakah. Meskipun saya pernah mendapat kesempatan seperti itu sekali, saya sangat berharap mendapatkan kesempatan kedua atau bahkan ketiga kalinya. Jika Yang Mulia Ratu memiliki kesempatan ini, mohon jangan pelit. Saya akan melakukannya, pasti memberi Yang Mulia Ratu harga yang memuaskan." "Harga yang memuaskan?" Helena bergumam, dengan sengaja mendecakkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit rasa jijik, "Dengan segala hormat, mengingat nilai Anda, Tuan Rothschild, Anda benar-benar bukan pembelian yang baik. Keluarga, saya percaya bahkan jika saya masih memiliki ramuan ini, saya tidak akan pernah berdagang lagi dengan Anda di masa depan." Howard tanpa sadar bertanya, "Mengapa Yang Mulia Ratu mengatakan ini?" Helena mengatupkan bibirnya, mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, "Mungkin karena saya tidak suka menawar. Jika ada waktu berikutnya, saya akan mencari pembeli yang lebih ceria, yang menghemat waktu dan membuat saya merasa lebih baik. Anda juga ikut bisnis, dan Anda pasti pernah menjadi penjual. Ketika Anda menjadi penjual, pembeli di sisi lain selalu sibuk, ragu-ragu, atau bahkan meragukan integritas Anda dan keaslian barang yang Anda jual. Maka Anda pasti tidak akan senang." Howard tahu bahwa Helena sedang mengejek perilaku tawar-menawarnya sekarang. Pada saat ini, meskipun dia merasa sedikit tidak bahagia, dia juga menyadari adanya masalah besar. Jika Helena tidak mengucapkan kata-kata marah,
Bukankah dia akan melewatkan kesempatan berikutnya untuk memperbarui hidupnya? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal dengan perilaku tawar-menawarnya barusan. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Yang Mulia Ratu, jangan marah. Bagaimanapun, saya seorang pengusaha. Saya terbiasa menawar. Sekalipun itu sepeser pun, saya akan menemukan cara untuk menurunkan harga. Jika Yang Mulia Ratu merasa tidak nyaman, kalau begitu saya tidak akan melakukan penawaran balik sama sekali, dan saya akan segera mengganti 10 miliar dolar untuk Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" Helena melambaikan tangannya. Tidak, seperti yang Anda katakan, membeli perangkat keras model AI juga membutuhkan uang. Saya lebih suka menderita kerugian daripada membiarkan Anda menderita kerugian. Lagi pula, Tuan Rothschild, Anda adalah begitu tua, dan jika saya menderita stroke satu kali dan menderita kerugian yang mempengaruhi suasana hati saya, dan saya sakit lagi di kemudian hari, bukankah saya akan menjadi orang berdosa? Tidak. Howard tidak lagi peduli untuk diejek. Dia bergegas ke Helena dan berkata dengan sangat bersemangat, "Membeli perangkat keras untuk Yang Mulia Ratu adalah apa yang harus kita lakukan. Yang Mulia Ratu tidak boleh sopan." Saat dia berbicara, dia berkata dengan ekspresi menyesal, "Yang Mulia Ratu, saya sudah tua, dan saya memiliki banyak kebiasaan lama yang tersisa selama beberapa dekade dalam cara berpikir saya. Tawar-menawar adalah salah satunya. Tapi mohon jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Mulai sekarang, Rothschild kami ketika keluarga De berbisnis dengan Yang Mulia Ratu. Mereka tidak akan pernah tawar-menawar lagi." Setelah merasakan kemanjuran yang kuat dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung, Howard sangat menyadari bahwa benda ini pasti merupakan artefak penyelamat nyawa. Meskipun sekarang dia sudah pulih, dia sudah tua, dan masalah lain pasti akan muncul di masa depan. Dan dokter juga mengatakan bahwa stroke sangat mudah kambuh. Hampir 20% pasien stroke akan mengalami stroke kedua dalam waktu 5 tahun. Jika terjadi lagi, tubuh saya mungkin tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, jika Anda dapat membeli pil ekstra hemat darah dan penyelamat jantung, atau memesannya di muka, Anda dapat duduk dan bersantai. Dia tidak yakin apakah Helena memiliki yang kedua sekarang. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Helena meninggalkan New York dengan pendapat dan ketidakpuasan. Dalam hal ini, jika dia ingin membelinya lagi di masa depan, dia mungkin tidak punya peluang. Helena melihat wajah cemas Howard, yang hampir berisi satu kalimat, "Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri." Dia menganggapnya lucu dan mau tidak mau bertanya, "Tuan Rothschild, apakah ini akan membuat Anda terlalu malu? Malu? Atau lupakan saja, Anda sudah sangat tua. Jika Anda tidak bahagia karena masalah uang, bagaimana saya bisa merasa nyaman dengan hal itu? Bisnis adalah prioritas kedua, dan kesehatan adalah prioritas utama." Howard tahu bahwa Helena sedang menggodanya, jadi dia hanya bisa gigit jari dan meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, ini adalah uang yang harus diberikan kepada Yang Mulia Ratu. Jika uang ini tidak diberikan kepadanya, Yang Mulia Ratu, saya tidak akan bahagia, bahkan sulit untuk tidur dan makan dengan baik. Jadi mohon Yang Mulia Ratu, mohon jangan menolak." Helena berpikir sejenak dalam dilema, dan kemudian berkata tanpa daya, "Karena Tuan Rothschild berkata demikian,
maka saya akan bersikap tidak sopan." Ketika Howard mendengar ini, dia bahkan lebih bersemangat daripada menghasilkan uang. Dia segera menghubungi manajer keuangannya lagi dan berkata, "Cepat, tambahkan 10 miliar dolar AS lagi ke rekening tadi." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Helena dan melihat bahwa ekspresi Helena sangat tenang. Dia patah hati dan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak, tukarkan 150. Oh tidak, tukarkan 20 miliar." Sebagai orang kepercayaannya yang paling dipercaya, pihak lain langsung berkata, "Baik Pak, tunggu sebentar, saya akan mengaturnya sekarang juga." Helena mengangkat alisnya sedikit, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah Howard menutup telepon, dia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Tuan Rothschild, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan mengirimkan 20 miliar. Bukankah itu tidak pantas?" Howard juga telah melihat melalui Helena. Wanita ini juga sangat ahli dalam akting. Jika Anda benar-benar merasa itu tidak pantas, Anda seharusnya mengatakannya lebih awal. Anda hanya mengatakannya setelah menutup telepon. Bukankah terlalu jelas bahwa dia palsu? Namun, dia sekarang mengerti bahwa Helena, yang berusia 20-an, jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Karena dia menginginkan sesuatu darinya, dia tidak boleh berpikir untuk menawar. Jika tidak, dialah yang pada akhirnya akan menderita. "Sekarang saya sudah cukup tua. Bukanlah perasaan yang baik kehilangan uang dan kehilangan orang. Jadi, dia buru-buru berkata, Yang Mulia Ratu, 10 miliar ini untuk mengganti pembayaran Anda, dan 10 miliar lainnya adalah sedikit pemikiran saya. Saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tolong beri saya 1 juta dolar. Tidak usah dipikirkan." Bersambung.